Ini lawan politik meminis politiknya dengan isu agama. Saya dianggap kelompok budaya yang bertentangan dengan agama, itulah begitu. Mobil saya dilemparin pakai batu, pecah-pecah kaca malam-malam. Lo anak istri nggak apa-apa ya? Di rumah, itu kan saya lagi di jalan. Tapi ngelihat bapaknya dibully anak nggak nanya? Anak saya pernah yang waktu itu SD, Ya. dia masih maula ya, sekarang udah kuliah di Unpad, udah selesai. Dia SD kelas 5. Itu bawa, sedih juga sih. Jadi bawa stiker, Ya. dia dari sekolah sambil nangis. Ya ini ada stiker, apa? Itu kan dicari Dajjal Sunda untuk dieksekusi. Tapi saya bener mas, saya selama dibully ya istilah sekarang jadi bupati, itu saya tuh nulis lagu loh mas, sampai 75 lagu. Jadi saya tuh kalau sedih diserang orang, udah ke sana diludahin, ke sini, saya tuh diludahin loh mas, nggak main-main. Saya bupati yang diludahin orang. Sampai begitu? Iya. Gubernur Jawa Barat yang terpilih Kak Deddy Mulyadi itu terus saja meng-up pernyataan-pernyataan yang pernah dialami selama ini selama menjadi politisi, khususnya pada saat menjadi bupati di Purwakarta. Ada beberapa hal yang penting saya kira dalam video ini kita simak ya, terutama dalam menghadapi ancaman-ancaman ketika Kak Deddy Mulyadi dianggap sebagai pemimpin yang Sunda wiwitan, dianggap sebagai pemimpin yang tidak islami lah dalam tanda petik, sebagaimana yang selalu digaungkan oleh para kibing Baklawi selama ini, dan juga para dedengkot Baklawi terutama Bahar Smait. Dan itu pasti terkonfirmasi kalau ini, karena memang kita melihat betapa viral pernyataan-pernyataan penyesatan yang disematkan terhadap Kak Deddy Mulyadi oleh para kibing ataupun para dedengkot Baklawi, khususnya Bahar Smait Ces. Nah, suatu waktu diundang di dalam podcast Anang Hermansyah. Di sana Kak Deddy Mulyadi bahkan buka-bukaan pernah katanya diancam untuk dibunuh. Aduh, luar biasa ini. Dan ini dia buka semua. Sekali lagi, kenapa ini penting kita up ya? Bahwa ini adalah bentuk edukasi terhadap masyarakat dan termasuk kepada pemimpin-pemimpin untuk tidak takut berpihak kepada budaya-budaya lokal. Jangan karena akan merasa ditinggalkan oleh kelompok-kelompok Islam radikal, misalnya ya, lalu kemudian dia tidak mau memproteksi budaya-budaya lokal yang ada. Karenanya kenapa sekali lagi video ini penting untuk di-up ke publik, supaya ada edukasi termasuk kepada masyarakat, bahwa apapun yang mereka dalilkan, kalaupun misalnya dia bicara soal agama, itu hanya kamuflase saja. Ujung-ujungnya juga politik, kepentingan politik untuk meloloskan orang-orang yang dia dukung. Dan itu fakta real yang terjadi selama ini. Dan bahkan hampir seluruh dunia kekacauan-kekacauan yang dimotori oleh kaum-kaum agamis dalam tanda petik itu cuma kamuflase, semua karena persoalan politik. Salah satu contoh misalnya, ini contoh ya, di Somalia itu satu pahamnya itu Wahabi semua, tapi kenapa di sana kacau terus? Artinya lagi-lagi karena persoalan politik, bukan karena persoalan agama. Nah, politik ini dengan agama memang sangat berbahaya kalau sampai kemudian terjadi tunggang-menunggangi di sana. Nah, coba kita lihat langsung seperti apa videonya, dan silakan sahabat-sahabat untuk menyimak. Kang Deddy ini benar-benar memanfaatkan teknologi dengan baik. Ya, karena itu sudah menjadi karakter publik hari ini. Di mana media sosial dan YouTube itu adalah masa depan politik Indonesia. YouTube adalah masa depan politik Siapa Indonesia. yang menguasai YouTube, dia akan menguasai politik Indonesia. Pernah dibully-bully? Dibully di YouTube mah enggak, kalau di Facebook mah dulu tukang. Saya mah dibully. Waktu saya kontroversi waktu jadi bupati. Apa kontroversinya? Ya karena dianggap Sunda wiwitan, kayak gitulah. Terus kemudian jadi gini, lawan politik meminis politiknya dengan isu agama. Saya dianggap kelompok budaya yang bertentangan dengan agama, itulah begitu.
tapi nggak menyerah ya di Terus. Facebook Loh, tetap. saya mau mobil saya dilemparin pakai batu, pecah-pecah kaca malam-malam Lo anak istri nggak apa-apa ya? di rumah. Itu kan saya lagi di jalan. Tapi ngelihat bapaknya dibully anak nggak nanya. Anak saya pernah yang waktu itu SD, Ya. dia masih maula ya, sekarang udah kuliah di Unpad, udah selesai. Dia SD kelas 5. Itu bawa, sedih juga sih. Jadi bawa stiker, Ya. dia dari sekolah sambil nangis. Ya ini ada stiker, katanya. Apa, A? Itu kan dicari Dajjal Sunda untuk dieksekusi. Aduh, kenapa sampai begitu? Ya karena kebencian yang luar biasa. Karena saya waktu itu perjuangan saya bahwa Sunda itu adalah sebuah nilai yang memiliki nilai peradaban tinggi. Ya. Itu menjadi sistem yang saya ajarkan kemana-mana. Ini loh pembangunan itu, ini paradigma. Oke. Itu baik ada satu kelompok politik yang kalah, kemudian meminit itu menjadi kekuatan yang untuk terus. Saya di demo jadi saya tuh bupati itu penuh dengan kepedihan dan tangisan. Bupati penuh dengan Ya, karena saya selama menjadi bupati jarang dipuji tapi dibully setiap hari. Tapi kan waktu itu yang dibangun Kang Tapi tetap apapun yang salah yang dibikin jelek semua. Apa yang dilakukan musyrik Semuanya begitu. semua. Gitu. Saya di demo tiap hari. Hari Minggu pun saya di demo di depan rumah. Aduh, Saya tuh di demo pernah setahun itu nggak pernah berhenti. Setiap hari saya nerima ada demo. wow. Tapi saya nggak pernah menyerah, terus saya. Tapi akhirnya kan ujungnya orang melihat, Ya. wow, oh inilah. Itu yang Jadi saya Mulyadi. maksud. Sampai Jadi hari ini bikin pembangunan viral. Itu harus dari mulai ide, Ya. ideologi, kemudian visi, strategi, terwujud. Tapi menurut saya pemimpin ya harus berawal dari bulian. Nanti di akhirnya dia akan mendapat pujian. Daripada pujian dulu, Nah, tahu-tahu akhirnya bulian. bulian. Jadi Kang Deddy ini luar biasa perjalanan karir politik. Tapi saya bener mas, saya selama dibully ya istilah sekarang jadi bupati itu saya tuh nulis lagu loh mas, sampai 75 lagu. Jadi saya tuh kalau sedih diserang orang, udah ke sana diludahin ke sini, saya tuh diludahin loh mas, nggak main-main. Saya bupati yang diludahin orang. Sampai begitu. Iya, wah, saya biasa mas, lagi jalan tiba-tiba orang naik motor, wah, ke muka. Masa? Iya. Tapi itu kan berdampak gak bagus sebetulnya Ya, kalau sebenarnya, pemimpin tapi saya nggak begitu pernah kan. ngapa-ngapain. Saya udah. Tapi Mas terima. Saya dilaporin polisi berapa kali, diperiksa berapa kali. Ini laporannya pasti penistaan agama. Saya Selalu isu itu. isunya penistaan agama. Karena nulis saya jadi penistaan agama. Oh, saya memang nulis. Saya nulis. Akhirnya itu saya tiap malam tuh kalau bulan terang saya keluar rumah nulis sambil nangis. Saya nulis dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Kemudian oleh Iman Ule itu di aransemen ya. Jadilah sampai saya bikin grup musik untuk keliling. Punya grup musik. Punya MK9 namanya. Kapan diundang? Kapan Mas Anang mau ke tempat saya? Ya kalau saya gak diundang. Jadi pasti undang, gimana? saya mengundang Purnama bulan Agustus. Kapan? Agustus nanti ini ada. Toh, Janji, guys. Janji ya. Janji bahwa Wada Hermansyah akan diundang Asli kalau oleh ini. Mas Deddy Coba lihat Mulyadi. aja tinggal Purnama di bulan Agustus hari apa, dan saya selalu ngambil hari Jumat malam Sabtu karena malam libur. Oke, saya diundang ke sana. Undang, nanti saya WA. Tapi saya nomor tidurnya WA-nya nanti nggak punya. tidurnya di desa ya, saya suka di Di desa. kampung pokoknya Iya. tempat pagelaran saya itu pinggirnya sawah. Jadi satu rumah itu kita pakai ya. Iya, Ada. ada. Nah, saya usah bikin konten. Oh bikin apa. boleh. Boleh. Jadi luar biasa ketemu Mas Deddy. Aduh, saya kedatangan rumah saya Mas Anang. Aduh, idola saya sejak dulu. Lebay. Lebay. Kalau itu saya serius. Lebay. Kalau itu nggak lebay, serius. Aduh. Kalau itu serius. Jadi Mas Deddy ini pengalaman politiknya yang luar biasa. Dia 1 tahun waktu jadi bupati, 1 tahunnya hidupnya hanya dibully aja. Tapi Mas, penderitaan itu kalau dikelola menjadi karya Mas. Seniman juga ya. Iya. Makin kita menderita itu makin jadi karya itu. Bahkan kalau seniman itu kan kalau dikasih terlalu tenang nanti lupa sama Tuhan. Ya. Kalau kata Sujo Tejo kan kadang Tuhan ingin dekat denganmu dengan cara mematahkan hatimu. Cara katanya begitu. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Kita sudah menyaksikan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy. Sekali lagi bahwa ini edukasi. Masyarakat harus dicerdaskan, jangan lagi gampang dibodoh-bodohi atas nama agama. Apalagi kalau itu bicara soal kepentingan politik.
Dan saya kira itu terkonfirmasi sekali lagi dengan kejadian-kejadian yang selama ini dialami. Betapa banyak masyarakat yang kemudian terbodohi oleh penyampaian-penyampaian mereka yang seolah-olah jauh lebih paham agama ketimbang orang-orang seperti Kang Deddy Mulyadi, yang bagi Kang Deddy Mulyadi agama itu adalah betul-betul agama rahmat, tidak saja bagi sesama manusia tapi termasuk terhadap seluruh alam semesta. Dan seperti itulah dasar pemikiran Kang Deddy, dan itu yang akan dipakai sebagai salah satu bentuk pendekatan pembangunan ke depan di Jawa Barat. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan ada hikmahnya video ini, termasuk kepada diri saya pribadi, dan terutama bagi kibing-kibing yang akut agar sadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.